Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah Trans 7 yang ada di rumah dan juga jemaah yang sudah hadir di sini bersama kita. Pagi ini Hasanah kembali hadir menemui Anda, tentu saja bersama saya Dian Ayu, dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustazah Aini pastinya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya kita bertemu ya. Nah, semoga rahmat dan juga berkah selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan juga jamaah pada pagi hari ini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, Ustazah, hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi ibadah ketika kita akan melakukan perjalanan atau liburan. Karena kan sekarang sudah memasuki akhir tahun, liburan anak sekolah sudah tiba. Nah, ini biasanya keluarga melakukan perjalanan entah itu di dalam kota ataupun ke luar negeri, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas, kita mau telepon dulu nih Dita, kita mau video call dulu Dita yang kebetulan sekarang lagi liburan bersama dengan keluarga tercintanya. Di sini saya sudah siapkan handphone. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dita. Aduh seru banget tuh Ustazah, dia lagi liburan tuh ninggalin kita di sini. Dita nggak ngajak-ngajak. Aduh maaf nih ganggu, maaf ya ganggu syutingnya. Terus gimana nih anak-anak, aman ya? Tadi tuh Haura kan pipis, popoknya udah terlalu penuh, rembes nih ke baju saya. Terus gimana ya Ustazah ya? Masih bisa dipakai sholat nggak ya? Ya, jadi kalau misalnya kena air kencing itu kan najis nih. Nah, bagaimana cara menyucikannya najis mutawasit atau najis sedang ini? Ya harus dicuci bagian yang kena najisnya, Dita. Misalnya nih di sini nih, rembesnya sini. Ya udah di sini aja yang dicuci, nggak usah semua bajunya dicuci, hanya bagian yang kena najisnya aja. Kalau misalnya najisnya udah nggak berbau lagi, nggak membekas lagi, ya udah kita sholat pakai baju yang kita pakai aja, aman. Sekalian Ustazah boleh nggak satu pertanyaan lagi? Dia jalan-jalan tapi tetap aja loh ada pertanyaan. Iya. Ini Ustazah, ini kan dalam perjalanan saya tuh akan ada outdoor activity langsung sama anak-anak nih. Jadi tempatnya tuh terbuka, terus kita akan main pasir, main lumpur di pinggir-pinggir sungai gitulah. Takutnya tuh kan kotor, nanti misalnya kena tanah bajunya atau kena lumpur, itu gimana Ustazah? Boleh dipakai sholat nggak? Jadi lumpur itu tidak termasuk dalam sesuatu yang najis, kecuali memang ada dia ditempelin najis. Nah, makanya gitu. kalau kita pengen tahu apakah lumpur itu najis atau enggak, kita lihat dulu nih warnanya. Warnanya bercampur dengan najis apa enggak nih, kena tai kepo apa enggak nih gitu kan. Tapi kalau warnanya tuh warnanya coklat lumpur aman. Terus kalau misalnya pengen tahu baunya ya kita cium, baunya bau lumpur nih, ya udah aman. Berarti boleh kita pakai baju, sholat pakai baju yang kena lumpur. Kotor sih tapi kan nggak najis. Tapi kan balik lagi itu judulnya nggak sengaja ya. Alhamdulillah, Masya Allah Ustazah, makasih banyak. Jawabannya semua bermanfaat, insya Allah juga buat bekal liburan saya dan keluarga. Insya Allah jadi manfaat juga untuk penonton Hasanah ya. Makasih banyak ya. Salam buat pemirsa Hasanah Trans 7. Assalamualaikum. Seru banget ya. Nah Ustazah tadi kan bilang tuh sebenarnya kalau kena nggak sengaja terkena pipis itu tadi cukup dibersihkan, itu maksudnya dikucek aja atau bagaimana tuh? Iya, jadi bagian yang kena najis anggaplah nih sini ya rembesannya ya. Jadi hanya di bagian sini yang kena najisnya saja, yang kena pipisnya aja yang kita kasih air gitu kan, terus nanti kita peres. Kalau misalnya masih pesing nih, giniin lagi gitu ya. Sampai nanti sisa kita yakin bahwa air kencingnya tuh sudah terperas, sudah keluar dari area kerudung ini. Gitu. Ya sholatnya sih sambil basah misalnya ya. Ini kan rada-rada basah nih ya, nggak masalah gitu kan. Kenapa? Yang penting suci. Walaupun rada basah, rada kotor, tapi kan suci dan tidak najis. Yang menjadi syarat sah sholat itu adalah kita harus bebas dari najis. Baik dari pakaian kita, dari tubuh kita, dan juga dari tempat kita sholat. Nah itu tadi berhubungan dengan itu tadi hanya najis ya. Jadi kalau yang pertanyaan Dita yang kedua mengenai kotor-kotoran itu tadi, lumpur tadi bilang lumpur, kan. nah itu tuh sebenarnya masih bisa tanpa harus mengganti bajunya. Iya. Nah jadi gini nih, ibu-ibu kan juga sering nih Bu ya main-main sama anak-anak gitu kan, apalagi yang pakai baju yang rada panjang nih Bu, biasanya nyeret-nyeret ya kan. Nah kalau misalnya dalam keadaan seperti ini ujung baju kita kotor dan kita ragu nih apakah kotornya itu mengandung najis atau tidak, kita tinggal cek dulu. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengetahui najis atau tidak itu dengan 3 hal. Dari warnanya ya, launuhu wa ta'muhu dan rasanya, warihuhu dan baunya gitu. Jadi kalau misalnya kotor, kita tinggal deteksi nih, dicium,
nggak ada najisnya. Kan kita tahu Bu ya, mana yang najis mana enggak, pesing Biasanya apa kecium, enggak, biasanya bau apa kecium. enggak kan kecium Betul. gitu. Tapi kalau baunya bau tanah, bau lumpur ya berarti ini tidak najis gitu kan. Kemudian selanjutnya dari bentuknya atau dari warnanya nih. Kalau misalnya warnanya cuma coklat-coklat aja nih Bu, berarti kan warnanya apa nih kalau coklat? Warnanya lumpur. Lumpur najis apa enggak? Enggak. Termasuk enggak Ah, ya? enggak, bukan najis gitu loh. Dan kalau misalnya kita belum puas juga dari bau dan warnanya, seperti tadi saya bilang kan, ya dijilat aja sekalian biar tahu rasanya. Tapi kan jangan nggak sampai mungkin. dijilat ya. Iya. Seharusnya kan dengan melihat aja atau dirasakan, diraba gitu sudah Iya, cukup tahu ya. dilihat warnanya, dicium baunya. Kalau kita tidak mendeteksi adanya najis di sana, ya sudah selesai. Nah kalau tadi kan bayinya Dita perempuan nih, bagaimana dengan najis anak laki-laki atau bayi laki-laki? Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, yurasyu min baulil ghulam. Jadi najisnya anak laki-laki itu dipercikan, cara menyucikannya, wa yughsal min baulil jariyah. Tapi kalau anak perempuan itu dibasuh, dicuci, betul. Jadi kalau anak laki-laki dipercikan, kalau anak perempuan itu dicuci atau dibasuh. Nah ini maksudnya seperti apa? Ada namanya najis itu najis ringan Bu, atau najis mukhaffafah ya, najasah mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang diakibatkan oleh kencingnya anak laki-laki usianya kurang dari 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apapun kecuali ASI ibunya. Belum makan, Ya, belum minum maksudnya belum makan, ya? belum minum kecuali ASI ibunya. Kalau minum ya air bening silahkan aja gitu air kan, putih tapi masih. bukan air yang berasa. Hmm. Nah hanya ASI ibunya dia minum terus dia pipis gitu kan, kena rembesan ya tuh kayak Dita tadi. Dia cuma ngambil air doang nih Dian ya, dipercikan begini. Udah selesai. Sudah cukup? Sudah cukup. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI mamanya doang. Ibunya aja. Nah, Nah kalau sudah di atas 2 tahun? kalau sudah di atas itu atau masih 2 tahun lah, tapi sudah makan empasi, makanan pendamping ASI, Sudah ada ya makanan tetap yang masuk. aja harus dicuci. Sama kondisinya. Iya, Oh, jadi dicucinya begitu. sama kayak tadi, kayak bayinya Dita ya. Diambil yang bagian najisnya, kemudian dicuci, terus diperes.